Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali lagi karena diberi kesempatan untuk bersama beribadah, bersekutu memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun kita masih belum lagi dapat bersama-sama di dalam ruang ibadah, di dalam gereja kita, tapi kita yakin percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus pasti ada bersama dengan kita. Jadi pada pagi hari ini mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan jiwa kita, pikiran kita, dan hidup kita. Kita arahkan hanya untuk Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, mari saya ajak kita untuk sama-sama berdoa, dan saya akan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami datang pada Engkau dalam doa kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur memuji nama-Mu Tuhan karena kebaikan dan kemurahan, kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi Kau bangunkan kami Tuhan, Kau berikan kami sekali lagi Bapa kesempatan untuk kami nikmati hari yang baru, nafas yang baru Kau berikan Tuhan, untuk kami jalani hari kami pada pagi hari ini Tuhan dengan baik, karena Kau yang menyertai kami, karena Kau yang memberkati kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun melihat keindahan, melihat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa, kami serahkan ya Tuhan bagi ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Walaupun kami terpisah Tuhan, tidak dapat berjumpa di antara satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu ada dimanapun kami berada. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan seluruh atur cara ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, permulaan, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mendahului kami. Biarlah kiranya Tuhan nama-Mu yang akan ditinggi dan dimuliakan lewat semua aktiviti, bahkan semua atur cara ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan ya Tuhan bagi pribadi yang akan membawa di dalam pujian penyembahan. Hamba tidak melebihi orang lain Tuhan, tapi hamba datang dengan kerendahan hati Tuhan, mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan lewat apa yang ada pada kami Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, hamba juga berdoa khusus bagi hamba-Mu yang akan membawa dalam firman-Mu Tuhan, Pastor Lili Tuhan yang akan membawa, kiranya Tuhan Kau yang akan mengurapi dia juga Tuhan Yesus, sehingga di dalam penyampaian firman Tuhan, Engkaulah yang berbicara, Engkaulah yang menyertai Tuhan, dan Engkaulah yang akan menyampaikan kehendak-Mu Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama-Mu ya Bapa. Kuasa-kuasa yang kepada Engkau Tuhan, yang ingin mengambil kesempatan di atas kami Tuhan, yang ingin mengganggu konsentrasi kami Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau, kami berdoa, kami hancurkan, kami tengkingkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan hanya hadirat-Mu yang akan kami nikmati, hanya Engkau yang akan kami rasakan ya Tuhan dalam ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, terpuji dan termulialah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Mari Tuhan Kau yang akan terus bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami Tuhan, dimanapun kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan sukacita dan sejahtera bagi setiap umat-Mu ya Tuhan yang beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami memulakan ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, sekali lagi saya bersyukur pada pagi hari ini karena kita dapat bersekutu bersama muji menyembah Tuhan. Jadi mari pada pagi hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan, kita angkatkan suara kita untuk Tuhan, pujian dan pengagungan bagi Tuhan Yesus kita, karena kebaikan dan kemurahan-Nya sentiasa menyertai kita dan selalu baru setiap pagi. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkatkan pujian kita yang pertama, kecaplah dan lihatlah. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi, kita katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita teruskan dengan pujian kita yang kedua. Kita angkatkan datanglah kebaiknya. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian-pujian kita kepada Tuhan Yesus kita. Mari angkat suara, katakan datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkatkan sekali lagi, katakan datanglah, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Akan suara katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh,
kita siapkan hati kita, kita masuk dalam ruangan penyembahan. Jadi mari kita dengan sikap yang berdoa, kita fokuskan pribadi kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 105 ayat 4 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi ajakan ini untuk kita mencari wajah Tuhan. Dan seringkali kita sebagai manusia, kita selalu mau mencari tangan Tuhan, tapi kita lupa untuk mencari wajah Tuhan. Jadi pada pagi hari ini mari kita sama-sama mencari wajah Tuhan. Karena apabila kita menemukan wajah Tuhan, saya yakin dan percaya kita juga akan menemukan tangan Tuhan yang akan membantu kita dalam segala sesuatu, yang tidak akan terlepas dalam memberi pertolongan kepada setiap orang yang memerlukan. Jadi pada pagi ini kita dengan sikap yang berdoa, kita angkatkan penyembahan ini. Ku cari wajah-Mu. Kau bukan Tuhan
sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Kau menara yang teguh, tempat perlindungan bagi bangsamu, bagi umatmu. Haleluya, haleluya, Engkau sungguh baik, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik. Dan ini kami Tuhan umat-Mu yang merendahkan diri di hadapan Engkau. Sama-sama Tuhan kami berdoa buat setiap yang memerlukan Engkau saat ini Bapa. Baik ia Tuhan di dalam kelemahan tubuh, baik ia Tuhan di dalam segala permasalahan, dalam segala pergumulan yang dialami Tuhan. Pada pagi hari ini kami yakin percaya kami punya jawaban bagi semuanya. Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami. Engkaulah Tuhan tempat kami bersandar penuh. Engkaulah pengharapan kami Bapa. Tuhan, miracle or not, Engkau Tuhan yang tetap mengasihi kami. Dalam segala sesuatu yang kami lalui Tuhan, dalam segala sesuatu yang kami alami Bapa, biar kami berfokus hanya kepadamu. Biar hati kami Tuhan, jiwa kami, pikiran kami Tuhan, hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kiranya Bapa Engkau terus kuat dan teguhkan iman kami Bapa, di dalam kami melalui segala persoalan hidup, agar kami tidak kalah Tuhan, agar kami tidak goyah, tapi tetap memegang pada sau yang kuat itu Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi menara kami yang teguh. Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Haleluya Tuhan, terpuji dan termulialah namamu. Sungguh indah namamu Tuhan, dan sungguh dahsyat luar biasa Engkau Bapa dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau sentiasa ada bersama dengan kami. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pastor kita, mari kita angkatkan satu lagi penyembahan sebagai doa kita kepada Tuhan. Sebelum itu saya bawakan kita di dalam firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mari setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita sebagai suatu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Jadi mari kita sama-sama merendahkan diri kita di depan Tuhan.
kita angkatkan penyembahan kita yang terakhir, berkenan bagimu. Hatiku dengan kasih
kasih-Mu Bapa. Dan biar Engkau bentuk hati kami Tuhan seperti hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa, dalam pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, setiap nyanyian pengagungan, setiap bait-bait lagu yang kami angkatkan Tuhan, berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Hati kami rindu Tuhan hanya untuk meninggi dan memuliakan Engkau. Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa terus agar Engkau yang menyertai kami dalam sesi firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi Tuhan. Engkaulah yang akan terus berbicara kepada kami, sehingga firman yang akan kami dengar akan mengubah hidup kami menjadi suatu kehidupan yang memuliakan Engkau, mengubah, mentransformkan ya Tuhan hidup kami menjadi seperti yang Engkau ingini Bapa. Haleluya, haleluya. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan kami naikkan dan kami kembalikan hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang layak menerima semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, ucapan syukur kami Tuhan, dan kami naikkan hanya bagi nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Jadi jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Lily. Thank you. Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan di mana saja Anda berada pada pagi ini dalam mengikuti ibadah secara online ini. Doa saya, damai dan sukacita dari Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi ini tema firman Tuhan yang akan saya bawa untuk kita ialah makna di balik penderitaan. Oleh itu saya mengajak kita membaca di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9. Sekali lagi terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jika kita ditanya dengan sebuah pertanyaan, maukah kamu menderita? Saya pasti semua kita, semua orang, tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Penderitaan adalah kata yang sering dihindari oleh semua manusia, termasuk orang percaya. Karena apa, saudara? Karena penderitaan itu menyakitkan, penderitaan itu menyedihkan. Penderitaan berarti suatu kejadian yang menyakitkan, yang menyedihkan yang dialami oleh manusia. Seperti misalnya kejadian bencana alam, sakit penyakit, kehilangan harta, atau kehilangan orang yang kita kasihi dan sebagainya. Saya mengutip buku Stephen Tong tentang ujian, pencobaan, dan kemenangan, bahwa penyebab dan adanya penderitaan adalah yang pertama, penderitaan datang karena sesungguhnya dunia ini memang sudah dikutuk oleh Tuhan. Yang kedua, penderitaan datang karena adanya pembalasan keadilan karena manusia melanggar perintah Tuhan dan berdosa. Dan yang ketiga, penderitaan datang karena maksud dan tujuan Allah untuk mendidik dan menyempurnakan umatnya melalui ujian. Dan yang keempat,
Penderitaan datang karena setan ingin menyiksa orang-orang yang cinta akan Tuhan. Sehingga untuk menghadapi semuanya, ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah bersandar pada pimpinan Roh Kudus, karena kita tahu bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, bersandar pada firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya pedoman ataupun panduan dan petunjuk untuk kita hidup benar di hadapannya. Dan yang ketiga, setia pada Allah, karena kita tahu bahwa Allah sendiri menuntut kesetiaan kita. Dan apa yang sudah dirancangkannya bagi kita adalah rancangan terbaik. Jadi kenapa kita harus tidak setia kepadanya? Ini adalah beberapa kutipan daripada buku beliau yang menyatakan tentang ujian, pencobaan, dan kemenangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu kita telah belajar bahagian dari ayat yang ketiga sehingga ayat yang kelima dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, yaitu tentang hidup yang penuh pengharapan oleh kematian dan kebangkitan Kristus yang telah melahirkan kembali kita menjadi ciptaan baru yang memiliki pengharapan akan hidup kekal dan warisan yang tidak binasa yang tersedia di sorga bagi orang-orang percaya. Maka janji Tuhan ini memberikan kekuatan dan dorongan untuk kita terus bertahan di dalam iman kita sekalipun di dunia ini kita menderita oleh berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan pada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9 dari surat 1 Petrus ini. Maka dari bahagian ini ada 3 makna di balik penderitaan yang dapat kita pelajari dari teks ini. Maka makna yang pertama ialah penderitaan memurnikan iman. Ini dapat kita baca daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-7e yang berkata, "Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, saudara, seperti yang kita ketahui, surat Petrus ditulis oleh Rasul Petrus yang ditujukan kepada jemaat ataupun orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil, yang pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan yang hebat, penganiayaan yang berat dan besar. Mereka mengalami penderitaan ini oleh karena iman. Maka di ayat ke-6 ini kita melihat Petrus memberikan dorongan supaya mereka tetap bersukacita sekalipun mereka mengalami berbagai-bagai pencobaan karena iman. Maka kata pencobaan di sini adalah berarti ujian. Pencobaan berarti pengujian terhadap iman mereka. Jadi mengapa Petrus mengatakan bersukacitalah? Mengapa Petrus mendorong mereka untuk terus bergembira? Bukankah kedua hal ini bertentangan? Bagaimana boleh bersukacita sedangkan kenyataannya sedang di dalam duka cita? Nah, sekali lagi di sini firman Tuhan ingin memberikan pengharapan bahwa penderitaan atau ujian yang dialami oleh orang-orang percaya hanya untuk seketika, hanya untuk sementara waktu, dan tidak untuk selamanya. Mereka akan menanggung penderitaan itu. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudari, bahwa di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup kita, kita jangan sampai kehilangan sukacita. Sekalipun kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini, ya, di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang terjadi di dunia hari ini, begitu banyak orang sedang menderita. Banyak orang sedang putus asa, kecewa, dan putus pengharapan. Memang pandemik ini membawa penderitaan yang begitu besar kepada umat manusia di seluruh dunia. Namun firman Tuhan pada hari ini mengajar dan mendorong kita supaya kita tidak kehilangan sukacita. Jangan kehilangan pengharapan meski beratnya tantangan dan cabaran hidup yang kita alami di dalam dunia pada hari ini. Maka di bahagian teks ini, firman Tuhan mengajar kita melihat bahwa pencobaan atau pengujian adalah untuk memurnikan iman kita, bertujuan untuk memurnikan kehidupan kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukankah pada waktu pandemik ini juga membuat banyak orang kembali mencari Tuhan?
Nah, maka saudara, penderitaan terkadang menjadi sarana atau alat Tuhan untuk memurnikan iman kita. Jadi iman yang murni hanya dapat dilihat dan dibuktikan setelah melalui atau melewati ujian. Karena itu Petrus menggunakan gambaran seperti api memurnikan emas. Maka pencobaan atau ujian adalah untuk memurnikan iman kita. Dan melalui ujian itu maka kita akan tahu apakah kita memiliki iman yang teguh, apakah iman kita kuat, apakah iman kita tahan uji. Sebelum pencobaan atau ujian datang, kita tidak dapat berkata bahwa saya sudah tahan uji. Mengapa saudara? Karena pencobaan itulah yang akan mengujinya. Kalau ternyata kita lulus melalui pencobaan itu, barulah kita boleh berkata bahwa iman saya sudah tahan uji. Nah, seorang hamba Tuhan bernama Oswald Chambers berkata, iman harus diuji, karena ia dapat berubah menjadi milik Anda yang akrab hanya melalui konflik. Ujian akan membuktikan apakah iman Anda benar atau justru mati. Ini adalah penyataan hamba Tuhan ini. Dan menurut dia, iman kita harus diuji melalui konflik, ya, melalui masalah-masalah, melalui penderitaan. Barulah dapat dibuktikan apakah iman kita benar atau iman kita mati. Nah, saudara, jika karena masalah atau kesulitan kita berhenti ikut Tuhan, berarti iman kita bukanlah iman yang murni. Tetapi jika kita terus ikut Tuhan sekalipun kita menderita, maka iman kita adalah iman yang murni, iman yang sejati, dan iman yang telah diuji. Maka pengujian terhadap iman itu penting, karena kalau tidak diuji, kita tidak tahu sejauh mana kesehatan rohani kita. Maka ujian atau pencobaan menolong kita, menolong orang percaya untuk mengetahui kesehatan rohaninya. Apakah kita memiliki iman yang benar ataupun iman yang mati. Nah, sebagai contoh, di dalam Alkitab, Allah juga mengizinkan Ayub dicobai. Jika kita ingat kepada kisah Ayub, sehingga seluruh harta kekayaannya habis, anak-anaknya semua mati, dan tubuhnya sendiri menghidap penyakit barah yang busuk. Tetapi kita melihat iman Ayub tetap teguh. Dan ia berkata bahwa Tuhan itu baik. Melalui pernyataannya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub adalah contoh iman di dalam menghadapi penderitaan. Nah, apakah kita juga masih berkata bahwa Tuhan itu baik di dalam pergumulan dan penderitaan yang kita lalui di dalam dunia ini? Nah, saudara, ingatlah di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa cobaan ataupun ujian yang kita alami di dalam hidup ini adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi ataupun melampaui kekuatan kita sebagai seorang manusia. Sebab di sini Paulus mengatakan Allah itu setia dan Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan kita melihat bahwa ada janji Tuhan di sini, pada waktu kamu dicobai, Ia juga akan memberikan kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, inilah janji Tuhan, dan inilah kelebihannya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menghadapi penderitaan dan kesusahan yang ada di dalam dunia ini, bahwa Tuhan berjanji menyertai dan bersama dengan kita, dan meneguhkan kita, bahkan memberikan kita jalan keluar di dalam setiap pergumulan yang kita lalui di dalam hidup ini. Nah, karena itu saudara, gambarannya disampaikan oleh Petrus tentang emas yang dimurnikan, yang melalui banyak proses dan dibakar dengan api secara terus-menerus, adalah bertujuan untuk mengikis dan membersihkan emas tulin itu dari segala kekotoran, dari unsur-unsur lain yang melekat pada emas itu,
sehingga melalui pembakaran dalam api akan menghasilkan emas yang benar-benar tulen ataupun asli. Nah, gambaran ini juga menggambarkan keadaan iman kita, orang-orang yang percaya. Untuk membuktikan ketulinan iman itu, maka iman itu harus melalui proses pemurnian, yaitu melalui penderitaan, ya, menurut bahagian yang kita lihat di dalam teks ini. Saudara, kalau di dunia ini emas berharga, tetapi bagi Tuhan iman itu jauh lebih tinggi nilainya. Emas hanyalah fana, yang bersifat sementara dan tidak kekal. Emas hanya indah dipandang mata dan suatu saat juga pasti akan pudar dan lenyap. Tetapi iman kita itulah yang kekal. Iman kita berharga dan indah di pandangan Allah. Iman itu bernilai kekal. Iman kita berharga, bahkan nilainya jauh lebih tinggi dari apapun yang manusia anggap paling berharga di dalam dunia ini. Iman itulah yang membuat Allah berkenan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang kita cari atau apa yang kita utamakan di dalam hidup ini? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh mencari perkenaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yesaya berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang mau mencari Dia. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Oleh itu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Tuhan, janganlah membiarkan dunia ini dan keadaan dunia mempengaruhi kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Janganlah kita hanya mencari dan mengutamakan kesenangan hidup di dalam dunia ini, tetapi carilah dan utamakan perkenaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Yesus berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Nah, di dalam terjemahan berita baiknya berkata, apa gunanya memiliki seluruh dunia, tetapi kehilangan hidup yang kekal? Dapatkah seseorang menukar hidup itu dengan sesuatu? Tentu tidak. Nah, saudara, dapatkah hidup kekal itu diganti dengan segala kekayaan, dengan segala apapun yang kamu dan miliki di dalam dunia ini? Tentu tidak, ya. Dapatkah hidup kekal itu diganti dengan uang kita yang banyak? Tentu tidak. Dan dapatkah hidup kekal itu diganti atau ditukar dengan segala harta yang kita miliki? Dan sekalipun kita memiliki seluruh dunia ini, jawabannya tetap tidak, saudara. Nah, karena itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa iman itu jauh lebih tinggi nilainya dari apapun yang ada di dunia ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, meskipun proses pemurnian itu menyakitkan, ya, seperti emas yang tulen harus melalui proses pemurniannya di dalam api yang dibakar terus-menerus untuk menghasilkan emas yang benar-benar tulen dan asli. Demikian juga iman kita harus melewati berbagai ujian dan pencobaan. Nah, Ayub berkata di dalam pasal 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga akan memunculkan emas dari dalam diri kita saat kita diproses dan diuji oleh Tuhan? Nah, saudara, kiranya kita juga belajar dari iman Ayub. Ayub melihat penderitaannya sebagai ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan. Justru di dalam penderitaannya membuat iman Ayub semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Iman yang murni, iman yang benar hanya terbukti setelah melewati badai pergumulan dan persoalan di dalam hidup ini. Karena itu, saudara, pandanglah penderitaan sebagai satu proses untuk memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan kepada hal yang kedua. Makna di balik penderitaan dari bahagian ini, dari teks yang telah kita baca, ialah penderitaan menuntun kepada kemuliaan. Kita akan membacanya daripada ayat yang ke-7b yang berkata demikian, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Nah, apakah yang dimaksudkan oleh Petrus di ayat ini? Saudara, kalau kita lihat pada ayat yang ke-6 tadi, di situ Petrus menekankan menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Dan di ayat yang ke-7b ini dilanjutkan bahwa iman yang sudah terbukti murni, inilah yang akan menyebabkan kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Pada waktu Yesus datang kembali. Maka jelas di sini bahwa pencobaan atau ujian iman itu mempunyai tujuan yang baik. Dan ini merupakan alasan mengapa kita seharusnya tidak kehilangan sukacita di tengah-tengah penderitaan kita. Nah, iman yang sudah terbukti murni itulah yang akan membawa kita kepada pujian, kepada hormat dan kemuliaan pada waktu Yesus datang kembali. Saudara, Tuhan memandang iman dan ketabahan kita dalam menghadapi pencobaan atau ujian iman sebagai sesuatu yang berharga bagi Tuhan sepanjang kekekalan. Dengan melihat hidup ini dari sudut kekekalan akan membuat kita selalu kuat dan bertahan dalam semua ujian hidup. Nah, saya ingin menceritakan satu kisah kepada kita. Ada seorang wanita yang bernama Fanny Crosby. Wanita ini dia mengalami masalah penglihatan sejak kecil yang akhirnya membuat dia buta. Tetapi kehidupannya sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun buta, tetapi beliau telah menghasilkan banyak lagu him Kristen yang dikenal sepanjang zaman, sepanjang masa, bahkan dinyanyikan sampai sekarang. Contohnya seperti lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh. Dan ada lagu-lagu lain juga seperti Terpujilah Allah Nikmatnya Besar. Dan lagu yang terkenal juga Mampirlah Yesus Dengar Doaku. Dan banyak lagu-lagu lain yang telah dihasilkan dan yang telah diciptakan oleh beliau sendiri, hasil daripada pengalaman dan hubungan yang erat dengan Tuhan, melalui doa dan melalui firman Tuhan, sehingga lirik-lirik daripada lagu-lagu pujian ini begitu menyentuh hati banyak orang. Lalu ada seorang hamba Tuhan berkata kepada dia, sayang sekali Tuhan tidak memberikan kamu penglihatan. Padahal dia menganugerahkan begitu banyak talenta kepadamu. Tetapi wanita ini menjawab dengan jawaban yang begitu mengagumkan. Dia berkata, Bapak, seandainya saya dapat membuat permintaan, pada saat saya lahir, saya tetap ingin dilahirkan buta. Dengan demikian, ketika saya tiba di surga kelak, wajah pertama yang saya lihat dan yang membuat saya bersukacita adalah wajah juru selamatku. Wah, ini suatu cerita atau kisah yang luar biasa daripada seorang yang bernama Fanny Crosby ini, yang telah menghasilkan banyak lagu-lagu Kristen yang kita juga nyanyikan sampai sekarang di dalam gereja. Jadi dia melihat hidup ini dari sudut kekekalan, bahwa walaupun dia menderita dalam dunia ini, dia buta, dia tidak dapat melihat, tetapi hatinya tidak buta. Justru disitulah yang menjadi kekuatan dia. Dia menciptakan begitu banyak lagu yang menghasilkan pujian-pujian yang indah kepada Tuhan. Hasil daripada hubungan yang erat dan intim kepada Tuhan melalui doa dan juga melalui firman Tuhan. Dan kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, di situ Paulus menekankan juga bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan ringan penderitaan yang kita alami di dalam dunia hari ini, dia mengatakan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami alami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, di sini Paulus menjelaskan kepada kita, dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima kelak di surga, maka penderitaan-penderitaan yang ada di dunia ini hanyalah penderitaan-penderitaan ringan, penderitaan-penderitaan kecil. Nah, saudara, jika kita memandang hidup ini dari sudut kekekalan,
Maka sebesar apapun, ya, sesakit apapun penderitaan yang kita alami, itu tidak akan membuat kita kendor di dalam iman. Tidak akan membuat kita lemah ataupun mundur di dalam iman kita. Tetapi justru membuat kita semakin bertekun di dalam iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Nah, ketekunan akan membuat kita setia dan bertahan sampai akhir. Dan apabila kita tiba kelak di surga, alangkah bahagianya ketika kita mendengar Tuhan berkata, "Kamu hamba yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Saudara, inilah saat kebahagiaan yang mulia. Saat kebahagiaan yang tidak terkatakan. Ketika Tuhan sendiri memberikan pujian dan penghargaan untuk segala ketekunan dan jerih payahmu. Ada kemuliaan, ada mahkota, ada upah yang tersedia di sorga bagi orang yang tetap setia di dalam imannya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa jerih payah kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Nah, karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih oleh Tuhan, janganlah kita bersungut di dalam hidup ini, apalagi mempersalahkan Tuhan dengan apa yang sedang kita alami dan lalui. Yakobus berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini difahami sebagai ujian, ya, karena di balik semua pengujian yang kita alami dan lalui di dalam hidup ini, ada maksud Tuhan yang indah dan mulia di dalam kehidupan kita. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, ya. Jika kita tidak melalui penderitaan, bagaimana kita dapat menerima kemuliaan daripada Tuhan? Kita juga melihat bagaimana teladan waktu Yesus hidup di dalam dunia ini. Yesus sendiri menderita dan baru kemuliaan menyusul sesudah itu. Maka Yesus sendiri juga mengajar pengikut-pengikutnya untuk menyangkal diri, pikul salib dan ikut Dia. Maka di sini saudara sangat jelas kepada kita bahwa penderitaan kita sebagai orang Kristen memiliki maksud dan makna, ya. Ada makna dan maksud Tuhan yang baik dan indah di dalam kehidupan kita di balik semua penderitaan dan pencobaan yang kita alami di dalam dunia ini. Pengujian untuk memurnikan kehidupan kita, ya, membuang segala kekotoran dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Maka apabila kita melalui pencobaan, melalui ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka mengucap syukurlah, bersukacitalah, sebab ada berkat tersembunyi di balik semua penderitaan yang sedang kita alami. Hanya dengan mata iman, ya, maka kita akan melihat kemuliaan di balik penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita lanjut kepada hal yang ketiga. Makna di balik penderitaan ialah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan. Ya. Hal ini dapat kita lihat di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 yang berkata, "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu." Nah, di ayat ini, Petrus memuji iman jemaat kepada Kristus, ya, sebab iman mereka tidak didasarkan pada apa yang mereka lihat, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang belum pernah dilihat dan diyakini telah menyelamatkan orang-orang yang percaya sehingga mereka akan melihat dan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Kepercayaan mereka ataupun jemaat yang ada pada zaman Rasul Petrus tidak didasarkan pada bukti penglihatan langsung, ya, pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, melainkan berdasarkan pada berita Injil atau kesaksian Rasul Petrus yang adalah saksi mata peristiwa tersebut, ya. Itulah sebabnya mereka mampu mengasihi Tuhan dan tetap bersukacita di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang dihadapi. Dan semuanya itu adalah bertujuan untuk mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Nah, setelah kebangkitannya, Yesus berkata kepada Thomas, ya, ini kita dapat lihat dan baca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29.
Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, imanlah yang memungkinkan kita untuk melihat apa yang tidak dan yang belum kita lihat, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, walaupun kita tidak melihat bagaimana Tuhan hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya sesungguhnya Allah yang penuh kuasa ada bersama dengan kita melalui iman kita kepada Yesus. Dan saudara-saudari yang saya kasih oleh Tuhan, ya, orang yang hidup di dalam iman adalah orang yang paling berbahagia dan bersukacita. Okay? Oleh karena apa? Karena hidup kita dijamin oleh Yesus. Okay? Oleh iman kita pasti menikmati sukacita dan kemuliaan di dalam Tuhan, dan pasti mencapai tujuan hidup, yaitu keselamatan jiwa. Sebagaimana yang telah ditekankan oleh Rasul Petrus di sini, ya, bahwa tujuan iman adalah untuk keselamatan jiwa. Nah, karena itu hiduplah di dalam iman, ya. Tetapi iman juga harus nampak di dalam perbuatan, ya, dalam tindakan dan cara hidup kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, oleh karena itu saudara, biarlah melalui kesaksian hidup kita dan iman kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, sebagai penutup untuk firman Tuhan pada hari ini, ya. Jadi sekali lagi saya menekankan kepada kita berdasarkan bahagian dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9 ini, maka kita menemukan ada 3 makna di balik penderitaan, ya. Yang pertama, penderitaan memurnikan iman kita. Yang kedua, penderitaan menuntun kita kepada kemuliaan. Dan yang ketiga, penderitaan membawa kita mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, sampai di sini saja firman Tuhan untuk kita pada hari ini, dan kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan mendorong iman kita untuk terus maju dan tetap kuat dan bertambah teguh di dalam Tuhan. Nah, mari kita akhiri kebaktian kita dengan doa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Engkau, ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dan rahmat-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah menebus kami dan telah menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, ya Tuhan, oleh karena melalui firman-Mu kami telah belajar bahwa ada makna di balik penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang percaya. Penderitaan itu dapat memurnikan iman kami, dan penderitaan itu juga justru menuntun kami kepada kemuliaan. Dan kami juga telah belajar pada firman Tuhan bahwa penderitaan itu juga membuat kami dapat mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu, oleh karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kami bersyukur oleh karena Engkau dan anugerah-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan Tuhan ke atas seluruh kehidupan umat-Mu. Jemaat Tuhan yang ada di Gereja BM Marudi ini, kami terus berdoa dimanapun setiap diri kami berada. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan terus melindungi dan menyertai kami. Kami juga berdoa mengingatkan semua yang berada dalam kelemahan tubuh, yang sakit dimanapun mereka berada, baik yang berada di hospital, di rumah mereka masing-masing. Kiranya belas kasihan dan kasih Tuhan juga melawat mereka. Pulihkanlah, sembuhkanlah mereka Tuhan, dan hiburkan mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami oleh karena sakit. Dan kami juga berdoa pada pagi hari ini mengingatkan orang-orang yang berduka cita. Biarlah Tuhan oleh Roh Kudus-Mu juga Engkau menghibur dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa mengingatkan orang-orang yang berada dalam pergumulan, yang berada dalam masalah dan persoalan-persoalan yang berat di dalam hidup mereka. Biarlah Engkau Allah sumber segala pertolongan dan sumber segala
pengharapan kami yang akan memberikan mereka jalan keluar, sehingga mereka juga akan melihat pertolongan yang ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau terus meneguhkan iman kami, kepercayaan kami dan pengharapan kami kepada Engkau. Khususnya di dalam waktu-waktu yang sulit dan sukar yang kami alami di dalam dunia hari ini. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin hidup bertekun di dalam iman kami dan kepercayaan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, dan kami juga percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami, baik dalam puji-pujian yang telah kami angkatkan bersama di hadapan-Mu, dan juga melalui firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan, meneguhkan kami sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa pengucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami minta dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, terima kasih kepada kita semua yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah memberkati kita semua. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Sampai di sini saja, Tuhan memberkati kita. Dan selamat bertemu kembali. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.